Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan materi tentang tata kelola perusahaan, birokrasi, dan korporasi. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Diah Dewi Sevia dengan NIM 21403130. Dan tujuan dari membuat video ini yaitu untuk memberikan informasi mengenai apa itu tata kelola perusahaan, birokrasi, dan korporasi, dan memberikan contoh kasus yang terjadi di dalam perusahaan. Dan yang pertama ada tata kelola perusahaan, birokrasi, dan korporasi. Di sini kita akan membahas 3 tata kelola, yaitu tata kelola perusahaan. Yang kedua, bagaimana melaksanakan tata kelola perusahaan GCG. Dan yang ketiga yaitu prinsip Good Corporate Governance. Dan yang pertama ada tata kelola perusahaan, yaitu suatu keharusan bagi setiap perusahaan adalah memiliki visi dan misi dari keberadaannya. Visi dan misi merupakan pernyataan tertulis tentang tujuan-tujuan kegiatan usaha yang akan dilakukan. Tentunya suatu kegiatan yang terencana dengan baik dan terprogram dapat tercapai dengan keberadaan sistem tata kelola perusahaan yang baik pula. Sistem tata kelola organisasi perusahaan yang baik ini menuntut dibangunnya dan dijalankannya prinsip tata kelola perusahaan dalam proses manajerial perusahaan. Dan yang kedua, ada prinsip Good Corporate Governance, yaitu sejak diperkenalkan OECD, prinsip-prinsip corporate governance berikut ini telah dijadikan acuan negara-negara di dunia termasuk di Indonesia sendiri. Dan yang selanjutnya ada contoh kasus, yaitu contoh kasus dalam Jam Sostek. Jam Sostek ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa dalam pemberian asuransi dan perlindungan tenaga kerja yang berbeda dengan hukuman pelanggaran HAM ringan. Siapa sangka bahwa perusahaan sekelas ini ternyata ditemukan banyak melakukan bentuk pelanggaran yang tidak sesuai dengan GCG. Adapun bentuk pelanggaran tersebut antara lain adalah yang pertama, yaitu Jam Sostek membentuk dana pengembangan program jaminan hari tua yaitu JHT sebesar 7,24 triliun yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2004. Dan yang kedua yaitu BPK menemukan Jam Sostek belum menyelesaikan aset ex inventasi bermasalah, yakni jaminan medium terms notice yaitu MTN. Dan yang ketiga yaitu Jam Sostek kehilangan potensi iuran karena terdapat penerapan tarif program yang tidak sesuai dengan ketentuan. Dan bagaimana cara penyelesaiannya? Yaitu sebagai pengelola perusahaan hendaknya menghindari segala biaya transaksi yang berpotensi merugikan pihak ketiga maupun pihak dari luar. Ketentuan yang telah disepakati seperti tersirat pada undang-undang, regulasi, kontrak, maupun pedoman operasional bisnis di dalam perusahaan itu sendiri. Dan itu materi penjelasan dari saya. Sebelumnya, mohon maaf jika ada salah kata dalam menyampaikan penjelasan materi, dan saya mengucapkan terima kasih.